pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aisyah Iria hadir kembali di mengawali tahun 2025 tentunya di bulan Januari ini kita berbincang lagi di program talk show kita yaitu Banua Bicara. Yang mana di setiap episodenya kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang berbeda dan juga tema-tema yang juga berbeda. Mengawali tahun 2025 tidak heran begitu jika kita membahas tentang yang satu ini. Ini adalah satu hal yang menarik dan juga nampaknya penting begitu untuk kita perbincangkan mengenai ekonomi. Nah, bagaimana perekonomian untuk di Kalimantan Selatan untuk tahun 2025 ini, itu nanti akan kita bahas bersama selama kurang lebih 60 menit ke depan. Dan juga tentunya saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua untuk Kadin Kalimantan Selatan, Bapak Haji Andi Fitri SEME. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahun 2025, kalau kita berbicara mungkin sebelum membahas tentang ekonominya begitu ya, tentunya kalau kita berbicara pergantian tahun, ini selalu dierat kaitannya dengan semangat yang baru, motivasi yang baru lagi begitu ya, dan juga bagaimana ini tentang ekonomi kita yang ada di Kalimantan Selatan. Apakah akan juga membawa ekonomi Kalimantan Selatan memiliki harapan-harapan baru di tahun 2025, atau bahkan kan ada juga gitu ya Pak Andi ya, isu-isu di luar sana mengikuti perekonomian global, kemudian ada kekhawatiran-kekhawatiran juga begitu. Secara umum Pak Andi melihatnya bagaimana nih Pak? Ya, tentunya satu, kita pastinya menatap ekonomi Kalsel ke depan dengan optimis, itu dulu pertama. Kita melihat dengan berbagai macam peluang, baik sumber daya alam kita, tentunya ini menjadi peluang yang bagus buat kita ke depan bagi kawan-kawan pelaku usaha. Dan tentunya juga ini melihat juga dengan apa yang menjadi visi gubernur dan wakil gubernur terpilih, bahwa mereka nanti akan fokus pada peningkatan perekonomian pada sektor sumber daya alam. Nah, ini menjadi salah satu peluang kita bersama. Tentunya bisnis ini sangat didukung oleh kebijakan. Nah, dari sini pemerintah hadir dan ke depan akan mempermudah, akan membantu bagi kawan-kawan pelaku usaha ke depan. Baik, ini kan pastinya kita berbicara tentang ekonomi di tahun 2025, tentunya dari kalau dari Kadin berarti kacamata dari para pengusaha begitu ya. Betul. Ini tentunya kalau tadi Pak Andi bilang ini harus ada optimisme di sana. Dan ini erat kaitannya juga dengan pemerintahan begitu ya, di tahun 2025 ini kan tentunya juga ada pergantian kepala daerah juga begitu. Nah, Kadin sendiri melihatnya seperti apa ini? Ya, tentunya hari ini Kadin sesuai dengan organisasi kita yang berdasar pada undang-undang ya, tentang ADRT kita, tentunya kita menjadi mitra strategis ya bagi pemerintah. Tentunya dalam hal ini kaitan dengan perekonomian daerah, tentunya kita fokus pada industri dan perdagangan daerah. Kita melihat hari ini Kalsel sendiri ini dengan pertumbuhan ekonomi yang masih di 4,85%, dan tentunya bagaimana kita melihat visi Pak Prabowo ke depan dengan pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Nah, ini seharusnya bisa kita kejar. Nah, ini penting hari ini Kadin, bagaimana kita terus membangun komunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Pemprov Kalsel tentunya, yang selama ini kita terus menjalin komunikasi-komunikasi strategis terkait apa sih yang menjadi peluang-peluang secara bisnis, yang hari ini kita melihat masih mengandalkan pada sektor ekstraktif tentunya. Ke depan ini kita melihat bagaimana peluang-peluang ke depan tentunya di luar ekstraktif itu pun ada. Nah, hari ini kita melihat bagaimana dengan visi gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan concern saya sampaikan tadi terkait sumber daya alam, tentunya bagaimana nantinya produk-produk dari sumber daya alam ini kita melihat bahwa ada turunan-turunannya yang bisa menciptakan lagi produk-produk lain yang akhirnya di sini akan ada peluang-peluang bisnis baru kita melihat. Nah, seperti contoh kita tahu pemimpin kita Pak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, mereka pada bisnis batu bara dan sawitnya, tentunya dua komoditi ini bagaimana nanti turunan-turunan ke depan itu bisa menjadi produk-produk baru. Ya, kita mendorong lah bagaimana ke depan juga Kalsel
hilirisasi itu bisa terjadi di sini. Baik. Seperti itu. Hilirisasinya ada di daerah kita sendiri. Karena Betul. mungkin ibarat dalam tanda kutip kita mengambilnya dari sini ya kita olah juga dulu begitu ya. Jangan serta-merta yang mentahnya aja begitu ya. Betul. Jangan sampai kita juga bahkan menjadi konsumtif. Betul. Dengan angka nilai ekonomi yang bahkan lebih tinggi lagi pada saat kita juga membelinya begitu ya. Baik, tapi kita berbicara tentang walaupun ini masih di awal begitu ya, di awal 2025 dan tentunya juga perekonomian pasti ada tantangan-tantangannya juga begitu. Nah, untuk tantangan terbesar mungkin nih yang akan kita hadapi di tahun 2025 apa ini Pak? Mungkin juga refleksi juga lah begitu. Di tahun 2024 apakah tantangan ini juga akan kembali terjadi di 2025? Antisipasinya seperti apa? Nah, hari ini kita melihat bahwa itu tadi bagaimana Kalsel ini bisa keluar ya, keluar dari komoditas dua ini. Kita melihat seperti daerah-daerah lain sebenarnya yang juga mulai bergerak. Kita melihat kita punya keunggulan dari sisi alam sebenarnya. Memang harus di sini tantangan kita. Ya. Kita melihat bahwa kita bicara ekstraktif ini ada masa ya, ada periode. Ya. Nah, sekarang kalau kita bicara dari ekstraktif kemudian kreatif yang tentunya ini menjadi hilir, dan kita bicara ekonomi kreatif itu juga ada yang namanya tourism tentunya. Nah, ini potensi besar sebenarnya dengan kondisi alam kita. Kita melihat bahwa beberapa negara pun sekarang di Timur Tengah sudah mendorong bagaimana mereka concern di pariwisatanya. Nah, Kalsel sendiri kita melihat dengan peluang-peluang dengan kondisi alam geografis yang ada, bagaimana kita bisa lebih mendorong lagi investasi dari sisi pariwisata. Ya. Karena efek dominonya dengan adanya tourism ini tersebut, kita melihat kita ini penting. Hari ini kita melihat Kalsel sendiri kita belum punya roadmap tourism yang yang jelas, kita melihat jelas ya, seperti itu. Yang bisa kita tawarkan. Yang bisa tawarkan. Nah, kemarin kita ada diskusi di internal sendiri bahwa kita Kadin ini merupakan kumpulan para asosiasi dari para pelaku bisnis, pelaku wisata juga di sini tentunya. Kita hari ini masih berjalan sendiri-sendiri. Nah, jadi ini penting hari ini bagaimana kita bisa duduk bareng, baik dari asosiasi dan juga bersama dengan pemerintah tentunya Dinas Pariwisata, bagaimana kita mendorong bisa duduk bersama bagaimana sih roadmap kita ke depan terkait pariwisata. Baik. Nah, ini penting hari ini salah satunya itu tadi. Bagaimana ke depan dengan kondisi alam yang bisa kita ciptakan. Hari ini kita lihat Labuan Bajo itu hanya jualan Santorininya. Ya kan, seperti itu kan. Replikasi Santorini ada di sana, sementara kita harus mengeluarkan biaya budget yang luar biasa hanya untuk melihat karena armada menuju ke sana pun terbatas. Sementara kita melihat potensi alam Kalsel untuk diolah seperti itu ada. Nah, hari ini kita mendorong bagaimana pariwisata ke depan juga ini dengan hari ini kita melihat kemarin baru saja haul Gurus Kumpul yang luar biasa. Nah, ini juga ketika mereka datang itu tidak hanya beberapa hari menjelang hari tapi itu mungkin sebelumnya bahkan mungkin satu bulan sebelumnya, dan after ini ya ketika mereka ke Kalsel mau ngapain lagi. Nah, ini kesempatan kita menawarkan kesempatan publik bisa menikmati alam melalui wisata yang kita hadirkan, baik itu ya istilahnya ya wisata buatan seperti itu yang diolah. Nah, tentunya hari ini ya kita melihat efeknya dari kalangan tidak hanya level atas tapi sampai ke bawah juga UMKM akan berdampak. juga UMKM juga akan terdampak tentunya. Baik, ini roda perekonomian harus diputarkan tentunya terus, begitu ya. Baik, jika kita tadi melihat juga dibahas, jika kita mungkin Kadin juga begitu ya, bersama dengan asosiasi pengusaha-pengusaha lain bahkan dari luar daerah, jika disebutkan Kalimantan Selatan menjadi primadona sekali begitu ya, dengan sumber daya alam yang kita miliki begitu ya. Jika Kalimantan Selatan ini di bidang ekstraksi begitu ya, dan itu juga menjadi tantangan terbesar kita begitu ya, dan salah satunya adalah bentuk tadi pariwisata bisa menjadi salah satu solusinya. Kita nanti akan bahas juga karena selain ada Kadin, kita juga nanti akan kehadiran pengamat ekonomi yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk itu tetaplah bersama dengan kami di Banua Bicara.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Banua Bicara, dan tentunya Banua Bicara kali ini kita fokus begitu membahas mengenai ekonomi Kalimantan Selatan di tahun 2025 ini akan dibawa kemana begitu ya. Kalau tadi kita juga sudah berbincang dengan Kadin di Provinsi Kalimantan Selatan, tentunya kita juga menghadirkan pengamat ekonomi. Ada Profesor Dr. Ahmad Yunani SEMSI. Prof Yunani, ini kita tadi membahas bagaimana Kalimantan Selatan di tahun 2025, kalau kata Pak Andi tadi optimis begitu ya. Kita harus optimis melihat bagaimana ekonomi kita yang nantinya akan ada di tahun 2025. Kalau dari pengamat ekonomi sendiri melihatnya seperti apa? Di sela-sela mungkin pendengaran kita begitu ya, kanan kiri menyatakan bahwa ekonomi global nih akan terguncang juga begitu. Nah, bagaimana dengan Kalimantan Selatan? Ya, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan pertama tadi ya, prolog dari Kadin maupun dari pembawa acara tadi, memang kita memang harus optimis ya. Dan Kalimantan Selatan termasuk daerah yang secara ekonomi kita dari dahulu sebelum kita mandiri sebetulnya. Kita di Kalimantan Selatan ini tanpa kayu, tanpa tambang, kita sebenarnya makmur dari sejak dahulu gitu. Mampu gitu ya? Mampu hidup. Tapi memang kalau mau progres pembangunannya lebih cepat, tumbuh lebih tinggi, lebih cepat, ya kan, dengan perekonomian yang lebih tinggi, kemakmuran yang lebih meningkat lagi, kemajuan yang lebih dahsyat lagi ya untuk Kalimantan Selatan ke depan, apalagi kita menjelang EKN, walaupun EKN ini masih persiapan dari pemerintah pusat, masih juga harus banyak yang harus dipersiapkan, tapi kita kalau sudah disediakan EKN itu, saya kira mau tidak mau kita Kalimantan bersyukur, itu adalah salah satu katakanlah growthful ya, artinya pusat pertumbuhan ya, yang mendorong Kalimantan Selatan berkembang, sehingga optimis kita ada di situ sebetulnya. Pengembangan wilayah berkembang, sementara sektoral kita dari dulu kita adalah daerah secara pembangunan sektoral. Kalimantan Selatan ini contohnya sektor pertambangan, yaitu kan sangat dominan di sini kan. Artinya katakanlah posisi saat ini mungkin industri pengolahan sudah mulai meningkat nih. Nomor satu mungkin industri pengolahan, kemudian pertambangan, kemudian pertanian dan mati luas ya, perkebunan dan lain-lain, kemudian baru perdagangan dan kemudian konstruksi, ya kan. Nah, jadi karena itu sektor-sektor ini sebenarnya banyak menyerap tenaga kerja dan cukup mendukung perekonomian Kalimantan Selatan, karena sekarang ini untuk APBD kita ya itu ada 7,1 triliun, naik dari 5,6 triliun, 26% lebih. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita optimisnya 2024 ini di 5,23. 5,23 dengan inflasi 1,81. Nah, artinya kalau kita melihat seperti itu, kita optimis di tahun 2024 mempertahankan. Nah, 2025 nanti ya, saya kira yang saat ini gitu kan, saya kira insya Allah kita di posisi 5% target pemerintah pusat ya, itu pemerintah pusat kan cuma 5,1 apa 5,2 gitu kan, kita sudah di atas itu. Nah, oleh karena itu dengan sektor kita yang katakanlah sektor pertambangan yang masih cukup dominan, tinggal dipelihara bagaimana momentum ini bisa mendukung perekonomian Kalimantan Selatan. Daerah-daerah yang saat ini DBH tertinggi itu kan dapat Balangan ya, Tabalong, kemudian Tanah Bumbu dan Kota Baru. Saya kira daerah ini harus bisa memanfaatkan momentum saat ini agar mereka menjadi daerah yang nantinya mandiri secara ekonomi ya, tanpa tambang lagi ke depan. Nah, itu sudah dibuktikan Tabalong sebenarnya. Tabalong itu perekonomiannya kalau dihitung mengeluarkan tambang itu udah bagus perekonomiannya. Nah, hanya saja memang tambang ini bisa mendorong itu bisa daerah lebih maju lagi gitu. Terbukti Balangan sekarang. Balangan dengan Kota Baru, dengan daerah yang mereka memiliki sumber daya alam yang sangat bagus. Sekarang Balangan menangkap juga peluang dengan WLM, adanya PSDKO, program studi di luar kampus utama. Dia mendirikan situ, disiapkan 20 hektar masing-masing kabupaten kota itu, kabupaten itu ya, Kota Baru dan Balangan. Dan mereka menyediakan anggaran 100 sampai 150 miliar ya, karena mereka punya DBH yang berlebih. Mereka sudah bergeser, optimis kita ini pembangunan pada sektor yang mengembangkan tidak hanya sektor komoditi alam, tapi juga komoditi sumber daya manusia gitu kan. Nah, menyerap ini, juga nih, menyerap tenaga kerja. Manusia yang berkualitas inilah yang mendorong Kalimantan Selatan menjadi mereka lebih produktif, lebih kreatif, dunia usaha akan
cepat berkembang, menangkap terbantu perkembangan saat begitu ini. ya, Gitu. baik. Ada peluang kerjanya, kemudian juga tenaga kerjanya juga terserap di sana begitu ya. Sehingga harapannya nanti roda perekonomian juga akan bergerak begitu. Betul. Baik, tapi kan tadi kita juga sempat membahas juga nih Pak. Ini yang masih menjadi primadona memang di bidang ekstraksi begitu ya, sebut saja tambang lah begitu. Jika kita berbicara tentang Kalimantan Selatan terkenal tambang gitu ya. Nah, sedangkan untuk sektor pertambangan sendiri kan ini kita tahu ini sumber daya alam yang di kemudian hari akan punah begitu. Nah, bagaimana tantangan ini juga bisa kita jawab untuk Kalimantan Selatan? Jadi saya kira memang di sini Kalimantan Selatan dengan program perjalanan ke depan, program pembangunan perencanaan jangka menengah dan jangka panjangnya ke depan, saya kira harus menyiapkan diri untuk daerah yang secara kemudian ekonominya tidak bergantung pada tambang. Baik. Dan itu dibuktikan dengan mulai bergesernya bermacam kegiatan perencanaan program pembangunan ya. Ada yang ke ekonomi kreatif, kemudian ke industri pengolahan gitu kan. Nah, cuman yang tambangnya ada ini kan sekarang sudah mulai settle pada beberapa pemain besar ya. Nah, itu saya kira tinggal bagaimana mereka ini punya tanggung jawab dengan AMDALnya ya, memperbaiki lingkungan, kemudian terkait dengan bagaimana pasca tambang ke depan, kemudian daerah harus bagaimana mengelola sekarang ini dana bagi hasil ya dari tambang itu untuk membangun ke depan, untuk menyiapkan daerah yang siap mandiri di ke depan dengan sektor ekonomi non tambang gitu. Nah, ini yang harus dilakukan gitu kan. Nah, ini semacam subsidi silang begitu ya. Subsidi silang. Oke lah saat ini kita tambang, tapi ini tidak bisa terus menerus. Kita siapkan sektor lain. Pemerintah daerah berperan di sini. Baik. Karena dunia usaha mereka tentu saja kita tidak bisa bebani mereka dengan tanggung jawab yang terkait dengan pelayanan publik kalau tidak pemerintah daerah yang merencanakan pembangunan yang harus melibatkan pemerintah swasta ya. Begitu. Nah, dunia usaha tentu saja. Ya, terutama juga. Tapi kalau kita melihat tadi bahwa Bapak juga menyebutkan di sini peran penting pemerintah begitu ya. Nah, ini kan kita pergantian juga begitu ya, pergantian kepala daerah juga untuk di tahun 2025 apakah juga ada optimis begitu pemerintah kita juga akan mendorong dan juga membantu subsidi silang tadi yang juga disebutkan. Saya kira dengan latar belakang gubernur saat ini ya, Pak Haji Muhyiddin dengan Pak Haji Hasnuryadi ya, saya kira mereka yang berasal dari dunia usaha, mereka juga yang kemudian memang pengalaman mereka ada yang di legislatif, kemudian di eksekutif ya, Pak Haji Muhyiddin dengan Pak Hasnur ini, dan dunia usaha adalah embrio mereka gitu. Nah, saya kira dengan mereka embrio dunia usaha ini tentu memahami gitu kebutuhan dunia usaha ke depan itu apa yang dilakukan daerah kita. Dan mereka terbiasa membuat keputusan ya dengan risiko gitu kan. Sehingga mereka memanajemen risiko, sehingga dengan demikian ke depan kita optimis perekonomian kita bisa berkembang lebih jauh lagi. Nah, tinggal bagaimana beliau harus menyiapkan SDM yang siap bersama beliau untuk mendampingi sehingga bisa mewujudkan daerah yang secara ekonomi siap ke depan gitu untuk bersaing gitu. Jangan sampai kita momentum ini hilang. Kita sudah zamannya kayu, kemudian zamannya tambang saat ini. Nah, saat ini jangan lagi kita hilang momentum lagi gitu. Baik. Dan tentunya tadi juga disebutkan bahwa sumber daya manusianya ya. Nah, itu tadi. Yang juga harus ini penting kolaborasi namanya dengan adanya OLM yang saat ini sangat mesra hubungannya dengan pemerintah provinsi gitu kan. Ya, walaupun saat ini OLM sedang berbenah gitu kan dengan keadaan yang sekarang kita pahami, saya kira, tapi itu hanya sebentar saja. Tapi sebetulnya ke depan OLM dengan kekuatan 34.000 mahasiswa gitu kan, dengan alumni sudah ratusan ribu segala macam gitu kan. Saya kira ke depan SDM dari URM itu siap. Ya, walaupun begini sudah kita punya yang 1.400 dosen itu ada 26% itu adalah sudah doktor. Profesornya walaupun sekarang ini tetapi sudah mulai banyak juga yang saya kira inilah SDM ya bersama dengan perguruan tinggi yang lain ya. Saya kira tidak hanya ULM, ada UIN, ada PTS yang lain. Di sini secara bersama-sama menyiapkan SDM yang siap gitu. Sekarang apalagi kita sudah dunia perguruan tinggi sudah berkolaborasi terkait dengan Kadin ya, Kadin Go to Campus gitu kan. Nah, itu menyiapkan SDM yang berwirausaha gitu. Baik. Gitu. Berarti di sini peran pemerintah, kemudian juga pengusaha, swasta, dan juga sumber dayanya juga jangan sampai terseok-seok begitu ya. Untuk menghadapi momentum yang tadi juga sudah disampaikan. Tapi saya mau ke Pak Andi. Pak, tadi juga kita mendengarkan begitu kalau dari Prof Yunani menyebutkan bahwa perekonomian kita sebenarnya meningkat.
meningkat begitu ya. Kemudian tadi harapan-harapan ke depannya juga. Namun peningkatan ini nampaknya tidak ada beberapa daerah yang mendominasi begitu, tidak serta-merta rata begitu di daerah-daerah lainnya. Tanggapannya bagaimana ini dari pihak pengusaha? Kalau kita melihat bahwa penting hari ini Kadin ini hadir kembali dengan sebagai posisi Kadin sebagai mitra, dan tentunya secara keorganisasian dulu nih kami melihat bahwa bagaimana nantinya Kadin di daerah-daerah kabupaten kota Kalimantan Selatan itu dengan jejaring, dengan tentunya informasi-informasi yang kami dapat dari pemerintah pusat, dari Kadin Indonesia juga tentunya bagaimana ini kita bisa mendorong tentunya bahwa di daerah kita melihat bahwa Kadin di daerah ini masih mereka dominasi kawan-kawan di konstruksi. Nah, sebenarnya potensi-potensi di luar itu Kadin ini bisa hadir menjadi mitra. Tentunya dengan peluang-peluang di luar konstruksi tersebut, ini bisa mendorong lebih lagi perekonomian di daerah masing-masing. Nah, hari ini pemerintah juga perlu dukungan tentunya dari organisasi seperti kita Kadin. Nah, bagaimana nanti Kadin ini bisa bersinergi dengan banyak sektor. Tentunya kita melihat bahwa ada kawasan-kawasan ekonomi sekarang yang belum maksimal ya, yang itu sebenarnya bisa kita lebih dorong lagi. Tentunya hari ini bagaimana juga pemerintah membuka apa istilahnya kesempatan itu kepada pengusaha-pengusaha lokal, karena tentunya kita melihat bahwa orang-orang lokal kita sendiri ini boleh dikatakan punya keinginan investasi yang kuat juga di daerahnya. Nah, tinggal bagaimana pemerintah itu tadi bisa membuka melalui mungkin dinas terkait, bagaimana sih peluang-peluang di daerah ini sebenarnya yang bisa disinergikan. Nah, tentunya disinilah bagaimana kita bisa menumbuhkan pengusaha-pengusaha lokal ini yang memang bisa langsung bisa berperan aktif dalam pembangunan daerah ya. Kita melihat lagi-lagi ya harus ada sinergi yang mesra antara pemerintah swasta dengan dunia pemerintah. Nah, kita melihat hari ini memang ada dominan beberapa daerah, tapi tentunya ini bagaimana nantinya ada kembali kepada bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terutama ini kita pilkada serentak melahirkan pemimpin baru ini, tentunya bagaimana ke depan untuk membangun daerah tentunya harus merangkul pihak swasta juga. Nah, hari ini kita kalau hanya mengandalkan dengan pendapatan-pendapatan yang ada, tentunya sumber-sumber APBD ini kan harus ada kreasi-kreasi baru dari pemerintah yang baru ini juga. Bagaimana sih kita ada membuat sumber-sumber PAD yang baru. Nah, hari ini keterlibatan kita diberikan ruang, diberikan informasi, tentunya kawan-kawan nanti akan bisa terlibat dalam pembangunan ekonomi. Berarti kalau tadi juga bisa kita tangkap bahwa para pengusaha-pengusaha lokal sebenarnya ingin terlibat langsung untuk pembangunan daerah sendiri begitu ya. Dari kita untuk kita juga ini begitu ya. Maka dari itu mungkin kesempatannya ataupun juga ruangnya yang nantinya juga diharapkan ada untuk para pengusaha lokal kita begitu. Kita ke komentar yang ada di YouTube, karena memang pemirsa kita juga membuka kolom komentar di YouTube TVRI Kalimantan Selatan untuk Anda juga yang mau bertanya langsung dengan dua narasumber kami di siang hari ini juga boleh begitu ya, langsung saja tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan ini sudah ada komentar dari Nazra. Pertanyaannya adalah sektor apa yang bisa diunggulkan untuk penopang ekonomi Kalsel? Apalagi kita ini kan sebagai pintu gerbang IKN dari Kadin, apa akan menjadi gebrakan di tahun 2025? Oh iya, ini menangkap IKN tadi yang disampaikan begitu. Bagaimana Pak Andi? Kita melihat kemarin Kalsel sudah mencanangkan menjadi gerbang logistik ya, logistik. Nah, tentunya kita menyambut baik nih bagaimana arus barang ke depan untuk dari Kalsel ke IKN. Kita melihat ke depannya, kita ini penting melihat ada peluang, ada perlu storage yang mungkin kita ciptakan di sana. Tentunya kalau barang harus menunggu dari kita tentunya untuk lifetime-nya ini kan sangat lama. Nah, bagaimana nanti kita mungkin di area-area sekitar IKN itu sendiri kita perlu menciptakan peluang-peluang storage tersebut, dan juga nantinya juga kita perlu lebih memaksimalkan lagi barang masuk ke tempat kita. Ini bagaimana ada titik-titik pantau secara perdagangan yang masuk. Mungkin hari ini kita masih belum banyak
tercatat secara maksimal ya untuk barang masuk. Tentunya kalau Di mana saja gerbang-gerbangnya gitu ya. pencatatan barang-barang ini kalau kita memiliki data yang bagus, tentunya kita bisa melihat nih kebutuhan apa yang memang ternyata memiliki peluang yang bagus yang menjadi konsumsi masyarakat kita. Nah, di sini ini penting kita membuat titik-titik pantau untuk area barang masuk tersebut. Baik. Nah, ini bagaimana ke depan nanti melihat tentunya gerbang logistik ini betul-betul lah kita bisa maksimalkan. Baik, berarti dari gerbang logistik lah nantinya begitu ya, mungkin mengawali di tahun 2025 ini, melihat juga bagaimana kita penampung IKN begitu ya. Betul. Gerbang untuk IKN. Untuk dari Prof Yunadi sendiri seperti apa ini Pak? Tadi kan disampaikan juga kalau dari Kadin mungkin melihatnya ada gerbang logistik yang menjadi potensi untuk Kalimantan Selatan. Ya, jadi kalau dilihat dari memang sudah adanya kemarin di RPJM ya, RPJP itu dari Kalsel terkait dengan kita sebagai gerbang logistik. Kalau kita melihat sekarang ini yang perlu dipersiapkan Kalimantan Selatan itu ada perbaikan infrastruktur. Baik. Infrastruktur artinya infrastruktur yang kita siapkan baik itu jalan ya, jalan misalnya harus ada jalan yang memenuhi standar untuk bisa kita mobilitas dari komoditi kita ya, logistik kita yang datang dari Jawa atau yang dari Kalimantan Selatan dikirim ke Kalimantan Timur itu harus jalannya itu harus memenuhi standar supaya kemudian menambah jalan-jalan yang tidak sekarang ini sudah terasa nih kepadatan jalan ya kan, kemudian kita macet dan segala macam mulai. Nah, ini logistik tidak akan lancar kalau jalannya ini kurang gitu. Jadi ada harus akses khusus mungkin begitu akses khusus atau jalan ya melalui darat atau melalui sungai atau melalui kereta api atau apa segala macam ya yang kira-kira itu harus disiapkan oleh Kalimantan Selatan sepanjang ini kan IKN ini kan masih berkembang. Jadi kita infrastruktur pembangunan itu harus siapkan Kalimantan Selatan. Kita jalur yang sekarang jalan nasional kita itu harus ada alternatif ya, tambahan-tambahan. Jadi memang Kadin yang memang banyak bergerak di pembangunan infrastruktur nanti harus bagaimana merancang dengan pemerintah daerah gitu kan agar pembangunan infrastruktur siap. Nah, termasuk kalau logistik memerlukan semacam gudang, kawasan pergudangan, kemudian pengusaha-pengusaha juga yang bergerak di arah logistik ini harus siapkan pengusaha-pengusaha yang memang bisa bagaimana berinvestasi gitu untuk logistik ini, jangan hanya wacana-wacana saja gitu. Kita sangat terbatas pemain pelaku usaha yang di bidang logistik ini. Nah, daerah mereka perlu disiapkan apakah melalui perusahaan daerah gitu kan. Kalimantan Selatan optimalkan sekarang misalnya PT Bangun Benua kita mendengar terakhir kan ada perubahan direksi dan komisaris. Nah, pilihlah direksi dan komisaris yang bisa membaca bagaimana ke depan perekonomian Kalimantan Selatan ini ditangani oleh atau dibantu dengan adanya peran daripada BUMD gitu kan. Nah, BUMD bersama dengan pengusaha gitu. Karena tidak bisa sendiri juga. Karena yang profesional itu di Kadin gitu kan. Nah, ini kan perlu ada kolaborasi di situ. Nah, itu yang terpenting sekali. Dan kemudian kalau kalau kita melihat juga kemudian yang kemarin kita haul ya. Haul ini ternyata saya mengalami sendiri di 2 hari 3 hari sebelum mulai itu dari hulu sungai itu ternyata macetnya panjang sekali gitu, berjam-jam. Jalan kita terbatas juga. Kemudian karena aksesnya cuma itu mungkin. Aksesnya cuma itu. Kemudian pelayanan transportasi kita, kemudian pelayanan jamaah juga walaupun sekarang ini kita beramai-ramai itu dilakukan oleh para masyarakat ya. Relawan gitu. Tapi saya kira ada kelas-kelas tertentu kalau mau berinvestasi pengusaha adalah terkait dengan pariwisata itu kan ada hotel ya, penginapan gitu kan. Nah, istilahnya yang bisa menampung dan ini kayaknya tidak akan berhenti di tahun ini. Tahun kemarin 3,3 juta. Tahun sekarang 4,1 juta. Tahun depan kita akan terus ini bergulir gitu. Artinya event ini melebihi daripada event PON ya. Kemudian ada MTQ, PON segala macam itu kalah sebetulnya. Nah, sekarang para pengusaha harus membaca itu. Pemerintah daerah harus membaca itu sebagai peluang perekonomian kita ke depan. Nah, berapa lama mereka menginap di sini? Ya kan? Berapa banyak yang mereka belanjakan di sini? Itulah perekonomian kita. Nah, itu kan menunjukkan kalau mereka 100.000 saja, ya kan? Misalnya 1 juta mereka datang ke sini, 1 juta dikali dengan 4 juta berapa? 4 triliun. Kita yang bisa harusnya bayangkan. bisa kita ini ya menjadi potensi. Potensi gitu. Bagaimana mereka berbelanja di situ kan, berkonsumsi. Walaupun
ada yang mereka itu adalah diberikan secara gratis, tapi yang gratis ini kan diberikan mereka beli dulu. Iya. Pengusahanya tetap juga beli ke penyedia gitu kan. Nah, itu dari mana? Logistik juga. Iya. Kalau logistiknya nggak ada, nggak bisa kita. Baik, nah, oleh karena itu memang disitulah peluang-peluang ini harus bisa membaca kita. Jadi Kalimantan Selatan sekarang ini ada momen-momen yang harus kita manfaatkan untuk perekonomian ke depan. Ada komoditi yang kita manfaatkan ke depan. Ada kemudian pembangunan infrastruktur dan lain-lain yang juga melibatkan Kadin, baik itu jalan, kemudian bangunan, segala macam. Bahkan Kementerian Perumahan juga, Perkim juga harus menyediakan sekian ribu rumah, berapa ratus ribu, berapa juta rumah yang diperlukan di Indonesia. Kalimantan Selatan mengambil peran juga untuk penyediaan rumah. Itu para pengusaha, itu adalah peluang ekonomi konstruksi. Iya kan? Nah, ini yang harus digunakan peluang-peluang ini untuk melihat itu. Belum lagi terkait dengan petani milenial. Nah, sektor pertanian sekarang ini bergerak gitu. Belum lagi masalah makan bergizi, ya kan? Yang itu juga dicanangkan hari ini. Nah, yang sekarang dicanangkan hari ini itu memerlukan logistik yang kuat. Benar. Sumber dari mana itu sumber makanan? Tidak bisa kita mengandalkan dari Jawa saja atau dari Sulawesi. Berarti ini juga benar, catering lokal juga berperan di sana. Kalau mereka tidak mampu, Kadin berperan dong menyiapkan mereka jadi pengusaha yang punya legalitas yang bagus, standar makanan yang bagus, sehingga jangan sampai diambil orang luar gitu. Jangan sampai kita jadi penonton saja nih, begitu ya. Itu yang harus kita lihat. Kalimantan Selatan. Mulailah dari hal seperti itu. Ya, baik. Mulailah dari hal melihat potensi yang ada begitu ya. Bagaimana Kadin tadi juga mungkin menanggapi ada jasa-jasa konstruksi sebenarnya yang juga bisa diambil di sana begitu ya. Sebelum mungkin pergerakan logistiknya, tentunya ada jalur-jalur ataupun juga jalan-jalan yang menuju IKN kemudian dari daerah lainnya. Saya melihat dengan kita bicara makan siang gratis yang hari ini mulai dicanangkan, kita melihat juga potensi pertanian ya, Prof ya, tentunya juga. Nah, hari ini kita dengan cetak sawah yang sudah dicanangkan di daerah kita, tentunya ini menjadi peluang besar juga. Nah, kita melihat bagaimana nantinya, artinya jangan sampai lah daerah kita ini juga bisa ke depan menjadi swasembada untuk bisa kita suplai ke IKN, kan penting hari ini. Nanti kalau IKN itu mulai berjalan secara menyeluruh dengan aktivitasnya, tentunya ini kan terutama dari sisi pangan ya. Ini sangat penting kita melihat nih. Nah, hari ini bagaimana dengan beberapa daerah kita di Kalsa yang memang masih tersedia lahan untuk lahan pertanian, ini harus dimaksimalkan seperti kata Prof sampaikan tadi, bahwa kita bicara hari ini petani milenial. Nah, bagaimana ke depan hari ini kita membangun juga mindset ke anak-anak muda kita, karena ini terkait juga SDM ya, dalam bidang pertanian. Bagaimana bahasanya mungkin dalam tanda kutip, mungkin anak muda hari ini yang masih dalam mindsetnya ketika bicara pertanian, mereka pada konotasi yang mohon maaf dalam bahasa Banjar kan belicak-licak seperti itu. Nah, tentunya hari ini kita harus ubah mindset itu. Bagaimana potensi pertanian ini dengan kita juga menciptakan ke mereka dengan tentunya mensupport secara teknologi, kemudian juga kita melihat pasar yang ada, mereka after mereka dalam bisnis pertanian ini sudah ada pembelinya, ini kan tentunya, dan mereka kita dorong dengan, ya tentunya anak muda ini kalau kita dorong dengan, saya melihat dengan angka-angka yang real di mata mereka bahwa ini bisa, ya mohon maaf, yang harinya mungkin pendapatan mereka bisa lebih gitu loh. Nah, ini kan menarik. Kenapa mereka harus terjun ke pertanian seperti itu? Karena pemerintah pun di sini hadir dengan mensupport bibit, teknologi dan segala macam. Makanya hari ini bagaimana dengan potensi-potensi yang ada, tentunya ini bisa dikombin juga. Tidak hanya kita bicara pertanian, tapi juga agrowisatanya. Nah, karena kita lagi-lagi kita melihat potensi alam, karena di beberapa daerah kita seperti di Jogja itu dengan pertaniannya, di pertanian itu tidak hanya di sampingnya itu didirikan tempat-tempat kuliner dengan kelas dengan desain klasik atau desain yang modern, yang tentunya hari ini ya agrowisatanya tersebut akhirnya berkembang seperti itu. Jadi ketika mereka masuk ke
bidang pertanian tidak hanya melihat mereka harus bersusah-susah dalam istilahnya mengolah ya, tapi bagaimana mereka melihat ada sisi lain dari pertanian yang bisa mereka manfaatkan. Nah, mereka penting hari ini kita mendorong anak muda yang berpikir kreatif di sini, karena peluangnya ketika itu dikombin dengan bidang lain, tentunya ini kan bisa maksimal. Tentunya dengan adanya bisnis kuliner di sana, tentunya banyak hal secara ekonomi nanti yang akan hadir di sekitar situ, merchandise apa segala macam akan bergulir di sana, dan tentunya bagi daerah bagi pemerintah pun nanti ada retribusi parkir yang akan menjadi pendapatan daerah seperti itu. Baik, karena memang mungkin kita sendiri juga mengalami begitu, kita jauh-jauh pergi ke Jawa cuma untuk melihat kebun teh misalnya. Betul. Seperti itu. Kenapa tidak kita buat saja di daerah kita sendiri dengan kebun lainnya mungkin yang lebih potensial untuk di Kalimantan Selatan. Tadi Pak Andi juga menyinggung bahwa peran serta dari anak muda, karena ini tentunya adalah generasi penerus begitu ya. Kalau memang petani-petani yang ada ini ya namanya juga harus ada pergantian, regenerasi begitu. Tapi sejauh ini Kadin sendiri melibatkan anak muda sejauh mana nih? Apakah juga sudah ada kolaborasi dengan anak muda? Ya, hari ini kita melihat tadi seperti disampaikan Prof bahwa Kadin ada program Goes to Campus juga, dan kemudian hari ini yang dicanangkan pemerintah ada pendidikan vokasi. Ya, hari ini kan tentunya keterlibatan dunia pendidikan, bagaimana mereka sudah merasakan atmosfer usaha, kan? Bagaimana sih dalam bisnis, mengelola sebuah bisnis, merasakan sistem yang dibangun dalam sebuah bisnis. Nah, hari ini penting anak muda juga lagi-lagi bagaimana kita mendorong mindset mereka. Artinya hari ini ketika kita bicara soal bisnis yang memang hari ini kita melihat bahwa kalau bagi saya hari ini ada tiga yang mereka menjadi pengusaha ini, pengusaha satu by nasab, artinya keturunan nih. Ada nasabnya nih ya. Dari keluarga pengusaha akhirnya mereka berusaha juga. Kedua by nasib nih. Nasibnya. Nggak jadi PNS, nggak jadi ASN, memilih jalur yang lain. Pengusaha. Nah, yang ketiga by design. Nah, saya melihat ini pendidikan hari ini dengan mereka memilih perguruan tinggi yang berfokus pada ekonomi, kemudian juga mereka menyiapkan bagaimana mereka mengikuti pelatihan tentunya. Hari ini ini penting kita melihat bagaimana kita menciptakan pengusaha-pengusaha muda ke depan yang berwawasan. Artinya hari ini kita melihat ini seperti Prof sampaikan tadi, ini IKN di depan mata. Ini bagaimana kita bisa menjadi daerah penyangga ini memanfaatkan ekonomi. Mumpung IKN-nya juga masih dibangun, masih persiapan dibangun. Kita juga persiapkan ini. Nah, makanya hari ini bagaimana kita anak muda hari ini berpikir kreatif, tentunya dengan daerah kita ini punya potensi secara alam tentunya yang bisa kita olah. Nah, dengan kita melihat seperti kalau di Jogja sekarang ada Obelix Hill, tempat kita kan punya Batang Keladan yang bisa disebut sekarang ini yang baru itu di Barabai. Di Hulu Sungai Tengah itu di daerah Riam Bajandik itu dibikin seperti obelix di atas gunung. Di Jogja, sudah ada. Jadi seperti di Jogja sudah. Malam hari itu penuh tuh, sudah full kalau nggak pesan itu. Baik. Karena itu kita melihat tadi juga sektor pariwisata kita juga sebenarnya juga bisa didorong begitu ya. Tadi di awal kita juga sempat berbincang begitu Pak Andi. Salah satu sektor yang mungkin setelah kita berbicara tentang pertambangan, kemudian salah satu sektor yang juga bisa kita tingkatkan begitu adalah di pariwisatanya. Kalau pandangan Prof Yunani sendiri bagaimana potensi pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan yang juga tentunya bisa kita jual begitu ke wisatawan ataupun juga daerah-daerah lain yang datang ke sini? Ya, untuk Kalimantan Selatan pariwisata kita ini sebetulnya sudah mulai, katakanlah kita memiliki kekhasan dan keunggulan tersendiri ya. Pariwisata yang sekarang ini yang kita sekarang ini sadar tidak sadar, pariwisata yang baru saja kemarin dengan adanya Haul Gurs kumpul, itu ada pariwisata yang menjadi unggulan nasional sebetulnya untuk kita Kalimantan Selatan. Karena itu katakanlah tinggal bagaimana mengelola pariwisata itu, walaupun eventnya cuma tahunan, ya kan, cuma tahunan itu. Tetapi ada event ikutannya, ada haul Datuk Kelampayan, ada haul guru-guru yang lain, guru Juhdi dan lain-lain gitu kan, Habib Basiri dan lain-lain. Ini masing-masing kabupaten kota tinggal bagaimana mereka mengelola pariwisata. Kemudian kemarin ada Bayun Maulid, itu kemarin saya meneliti ke sana. Bisa menjadi wisata religi itu ada 20 sampai 30 ribu yang datang ke sana. Saya hitung.
Saya hitung di sana mereka harus bayar untuk berayun maulid itu kan sekitar 200.000, 150 sampai 200.000, bahkan 250, bahkan 300.000 untuk satu ayunan. Yang ikut itu ada sekitar 5.000. Kalikan saja. Yang hadir sekitar 20.000, 30.000. Berapa yang makan? Ini kan satu daerah, ya kan? Nah, belum lagi yang wisata alam, kita masih punya yang namanya sekarang itu full. Kemarin itu untuk yang ada di Lok Sado untuk bambu rafting, sekarang ada juga dengan river tubing itu full di situ, apa pesanan segala macam. Nah, belum lagi yang di arah Hulu Sungai Tengah sudah juga kafe udah mulai tumbuh, kemudian tadi yang seperti Obalik tadi di Riam Bajandik di atas itu di gunung itu sudah pemandangan yang sangat bagus seperti Matangkala, dan bahkan karena mudah diakses itu banyak orang datang ke sana. Nah, kabupaten yang lain, Kota Baru tidak kalah juga, mereka punya banyak sekali di situ, ada Mamake, ada Bapake, ada pantai apa namanya Gedambaan dan lain-lain saya kira. Nah, jadi di sini sebetulnya ya tinggal pemerintah daerah bagaimana mengelola event ini dengan Dinas Provinsi Pariwisata melis semua event itu, kemudian melis daftarnya, jadwalnya, tinggal ini bagaimana dibuat sebuah metrik yang mereka bisa berkolaborasi gitu. Sehingga pelaku-pelakunya jangan khawatir kita, mereka ini tidak dibayar. Ada forum ekonomi kreatif, ada gerakan ekonomi kreatif. Itu orang-orang yang mengisi di dalam objek pariwisata itu. Mereka ini jadikanlah mereka agen-agen pariwisata gitu kan. Nah, inilah yang harusnya tinggal produknya tinggal ditingkatkan kualitasnya gitu kan segala macam. Nah, dunia usahanya mungkin nanti bagaimana ada HIPMI, ada ini segala macam, ada Kadin. Mereka ini orang-orang yang mereka ini kan orang yang sangat cepat membaca peluang. Kemudian mereka cepat berkembang dan mereka ingin sekali bagaimana pembangunan di Kalimantan Selatan ini setara dengan daerah lain. Yang kita tuju itu adalah yang dari Kaltim, dari Kalteng, ya kan? Nah, ini yang kita ambil. Kalau yang dari Jawa, alhamdulillah mulai sekarang dengan ada event guru sekumpul ini, yang dari Jawa, dari Sumatera, bahkan dari luar negeri itu datang. Mereka menjadi perkenalan nih bagi daerah kita itu. Tinggal bagaimana ini pemerintah harus terstruktur, terprogram, ya. Ada yang perlu biaya besar, ada yang tidak. Ada yang mereka silahkan berkembang segala macam untuk pelaku-pelaku usaha ini. Nah, saya kira inilah peluang-peluang yang nantinya tidak bisa hanya satu sektor ini. Infrastruktur harus dibangun. Orang akan jerak datang ke suatu tempat kalau infrastrukturnya nggak bagus gitu. Sekarang orang datang ke mana yang laut di Kota Baru itu karena akses sekarang Batu Licin Banjarbaru hanya 2 jam. Nyebrang kemudian mereka ke apa namanya? Teluk Tamiang gitu. Teluk Tamiang. Jadi sekarang ini banyak Teluk Tamiang itu sudah mulai datang ke sana. Nah, saya kira ini kan ke depan gitu. Ke depan contoh-contoh yang tadi kalau bisa kenapa tidak pengusaha misalnya bikin jalan tol seperti di Jawa. Kan si Babah itu kan punya sebagai seorang pengusaha jalan tol. Kenapa juga Kalimantan Selatan kalau dia punya lahan, beli lahan, pengusaha khusus beli lahan bukan mendirikan rumah, beli lahan sepanjang ini untuk akses bikin jalan seperti jalan perusahaan. Dia bikin jalan itu tidak perlu bayar, tidak perlu tidak perlu tolnya tinggi dulu, tapi nanti yang tinggi mungkin yang lewat itu kan yang perusahaan besar-besar ya. Nah, itu akan melewati gitu. Nah, jadi saya kira ini peluang ke depan ya Kalimantan Selatan, karena Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur itu dia tidak ke Jawa dulu sebelum ke Kalimantan Selatan. Nah, ini pasti mereka ke sini dulu gitu. Nah, saya kira ini yang harus ini. Jadi saya kira perlu diwacanakan nih untuk membangun infrastruktur jalan yang oleh swasta gitu, tidak hanya pemerintah gitu. Pemerintah mungkin tidak sanggup sekarang ini, pemerintah punya uang apa segala macam kan. Banyak yang diurusin juga. Ya kan. Nah, jadi lebih baik sekarang ya pengusaha gitu. Tinggal bagaimana izinnya dipermudah gitu kan untuk pembangunan juga. Kemudian nantinya ya memang ada investasi besar, tapi kan ke depannya kita akan seperti Jawa. Saya yakin ini, apalagi dengan adanya EKN, orang akan datang. Kita tidak punya jalan, habis kita. Baik. Jadi ini perkenalannya begitu ya untuk Kalimantan Selatan, apalagi tadi misalnya dari daerah-daerah lain, misalnya di agenda Rajab ini begitu ya, yang baru saja terjadi. Dan kemudian contoh terakhir, Jarum itu sudah mendirikan
apa namanya bandara sendiri, dan bandaranya sudah banyak dilewati oleh masyarakat. Baik. Artinya swasta bikin bandara, itu. Nah sekarang selain memudahkan untuk dia, tapi tentunya juga malah masyarakat. untuk orang lain juga. Nah, pembangunan di sana makin maju gitu. Kalimantan Selatan juga kenapa tidak? Contohnya kalau kita kesulitan jalan yang sekarang ini ya bikinlah jalan. Perusahaan kan mereka masih banyak yang membutuhkan jalan untuk logistik tadi kan. Nah ini yang harus kita baca. Tapi tadi kita juga bahas bahwa misalnya infrastruktur yang begitu besar itu tentunya juga perlu investor yang ada di sana. Betul. Nah Pak Prof, gimana juga cara kita untuk bisa menarik minat para investor ini juga tertarik begitu untuk menginvestasikan dananya di Kalimantan Selatan, utamanya mungkin tadi misalnya ke sektor-sektor konstruksi begitu ya, yang juga memiliki dana yang besar. Kalau saya sebetulnya di sini mungkin Mas Andi, bagaimana kawan-kawan di Kadin gitu kan, kawan-kawan yang biasa bergelut di infrastruktur, ya apakah itu yang pergudangan, logistik tadi, apakah yang di jalan. Nah, biasa main di jalan kan tahu bagaimana ini. Sebuah jalan tuh sedikalayakannya bagaimana gitu kan. Nah, jalan mana yang tidak perlu sepanjang dari Banjarmasin ke Tanjung atau ke EKN atau ke Kaltim atau ke Kalteng itu yang dibikin sepanjang itu jalan, tapi ada jalan-jalan di mana pemecah daripada kebuntuan itu, bikinlah di situ jalan tembus gitu. Katakanlah kalau terusun Swiss ya. Nah, kalau misalnya sungai kan ada yang namanya antar sungai itu kan ada yang namanya Anjir. Nah, Anjir itu kan ada 2 sungai. Nah, ada 2 buah jalan yang buntu di sini nggak ada ini, hubungkan itu. Nah, jadi namanya solusi di situ. Ya, solusi bukan Anjir tapi adalah jalan tembus gitu. Yang kelihatannya di situ pemerintah misalnya tidak punya dana, tidak punya anggaran. Nah, itu tinggal bagaimana para pengusaha. Saya kira ini pengusaha yang pengalaman yang sudah bikin jalan tol bisa diajak kolaborasi gitu kan. Kolaborasi. Ini waktunya begitu ya untuk swasta juga hadir dan juga bergandengan dengan kebijakan-kebijakan yang nantinya bisa dimudahkan juga oleh pemerintah begitu. Karena memang waktu kita singkat sekali begitu ya Pak ya. Ini kita juga minta sekaligus menjadi closing statement juga nih dari Kadin untuk perekonomian kita di tahun 2025. Bagaimana dari Pak Andi dulu? Ya tentunya kembali kita pastinya optimis ya. Itu yang jelas selalu menjadi spirit kita. Karena kita melihat tadi berbagai macam peluang yang sudah kita sampaikan tadi, tentunya hari ini bagaimana pemerintahan yang baru ini bisa mendukung. Mendukung dengan kebijakan, artinya kebijakan ini tentunya berpihak kepada pengusaha lokal. Nah, di sini bagaimana juga kita diberi kesempatan dengan peluang-peluang yang ada tersebut, nantinya kebijakan-kebijakan itu tentunya dengan pemimpin baru yang belakang pengusaha juga ini bisa akselerasi pembangunan daerah ini bisa lebih bagus lagi, lebih cepat lagi. Nah, ke depan kita melihat dengan tentunya satu kondisi daerah kita ini yang kondusif. Nah, ini sangat penting bagi investasi tentunya. Nah, ini bagaimana kita hari ini Kalsel sudah terbuka juga untuk artinya Kalsel menjadi tujuan event-event nasional seperti itu. Tentunya penting daerah kita ini harus dikenal oleh nasional maupun malah internasional. Karena kita melihat penting hari ini, dan satu sebenarnya yang menjadi harapan saya sendiri, bagaimana ketika kita bicara pariwisata, Kalsel ini bisa menjadi daerah super prioritas ke-6 di Indonesia. Tentunya dengan super prioritas ini tersebut, pembangunan, bicara infrastruktur tentunya, dan akhirnya juga ada mandat-mandat lain ini akan banyak event-event skala internasional, nasional seperti kita lihat di daerah lain, bicara Danau Toba, bicara di Borobudur, bicara di Likupang, bicara di Mandalika. Nah, tentunya ketika melihat ke Kalsel dengan peluang-peluang event secara nasional internasional ini sangat bagus untuk perputaran ekonomi. Nah, mungkin di sini Kadin kita berperan bagaimana kami bisa bersinergi dengan pemerintah daerah tentunya, dan dengan peluang-peluang yang ada tentunya kita bisa diberi kesempatan yang lebih besar lagi untuk bisa partisipasi membangun Banua. Ini penting sekali begitu ya, kolaborasi tadi begitu ya, dari pihak swasta, kemudian juga pemerintah, dan tentunya kita sebagai warga negara juga warga Banua begitu ya. Jangan cuman sekedar duduk dan menonton saja, tapi sumber daya manusia
kita juga perlu dipersiapkan, jangan sampai kita juga tadi begitu ya, kita harus ikut aktif juga dalam pembangunan ekonomi ini. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Prof. Yunani sudah hadir juga berbincang bersama dengan kami di Banua Bicara ini, dan juga terima kasih untuk Anda pemirsa yang juga sudah setia bersama dengan kami. Dan akhirnya saya Aisyah Iria pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.